A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Tafsir lengkap Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya agar berpegang teguh pada prinsip umum tentang moral dan hukum. 1. Sikap pemaaf dan berlapang dada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasul-Nya agar beliau memaafkan dan berlapang terhadap perbuatan, tingkah laku, dan akhlak manusia. Dan janganlah beliau meminta dari manusia apa yang sangat sukar bagi mereka, sehingga mereka lari dari agama. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudahkanlah, jangan kamu persulit, dan berilah kegembiraan, jangan kamu susahkan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa dan Mu'adz. Termasuk prinsip agama, memudahkan, menjauhkan kesukaran, dan segala hal yang menyusahkan manusia. Demikian pula halnya dalam bidang budi pekerti manusia, banyak dipengaruhi lingkungannya. Bahkan banyak riwayat menyatakan bahwa yang dikehendaki pemaafan di sini ialah pemaafan dalam bidang akhlak atau budi pekerti. Tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tersebut. Rasulullah berkata sehubungan dengan ayat ini, apakah ini ya Jibril? Jawab Jibril, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu agar memaafkan orang yang berbuat aniaya terhadapmu, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan menyambung hubungan kepada orang yang memutuskannya. Riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Ubay dari bapaknya. 2. Menyuruh manusia berbuat ma'ruf, berbuat baik. Pengertian urf pada ayat ini adalah ma'ruf. Adapun ma'ruf adalah adat kebiasaan masyarakat yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, kata ma'ruf dipergunakan dalam hubungan hukum-hukum yang penting, seperti dalam hukum pemerintahan, hukum perkawinan. Dalam pengertian kemasyarakatan, kata ma'ruf dipergunakan dalam arti adat kebiasaan dan muamalah dalam suatu masyarakat. Karena itu, ia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan bangsa, negara, dan waktu. Di antara para ulama ada yang memberikan definisi ma'ruf dengan apa yang dipandang baik melakukannya menurut tabiat manusia yang murni tidak berlawanan dengan akal pikiran yang sehat. Bagi kaum muslimin yang pokok ialah berpegang teguh pada nas-nas yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mengindahkan adat kebiasaan dan norma hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan nas agama secara jelas. 3. Tidak memperdulikan gangguan orang jahil. Yang dimaksud dengan orang jahil ialah orang yang selalu bersikap kasar dan menimbulkan gangguan-gangguan terhadap para nabi dan tidak dapat disadarkan. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menghindarkan diri dari orang-orang jahil, tidak melayani mereka, dan tidak membalas kekerasan mereka dengan kekerasan pula.
Tafsir Ibnu Katsir Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir. Ali ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, "Jadilah engkau pemaaf." Surat Al-A'raf ayat 199. Yakni, ambillah dari lebihan harta mereka sejumlah yang layak untukmu, dan terimalah apa yang mereka berikan kepadamu dari harta mereka. Hal ini terjadi sebelum ayat yang memfardukan zakat diturunkan, berikut rinciannya dan pembagian harta tersebut. Demikianlah menurut pendapat As-Sadi. Abdurrahman ibnu Sa'id ibnu Aslam mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, "Jadilah engkau pemaaf." Surat Al-A'raf ayat 199. Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bersifat pemaaf dan berlapang dada dalam menghadapi orang-orang musyrik selama 10 tahun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk bersikap kasar terhadap mereka. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Sejumlah orang telah meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya, "Jadilah engkau pemaaf," yakni terhadap sikap dan perbuatan orang lain tanpa mengeluh. Hisham ibnu Urwah telah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Rasul-Nya agar bersifat pemaaf terhadap akhlak dan perlakuan manusia terhadap dirinya. Menurut riwayat yang lain, makna yang dimaksud ialah bersikap lapang dadalah kamu dalam menghadapi akhlak mereka. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan dari Hisham, dari ayahnya, dari Urwah, dari saudaranya, yaitu Abdullah ibnu Zubair, yang mengatakan bahwa sesungguhnya ayat yang mengatakan, "Jadilah engkau pemaaf," yakni terhadap akhlak manusia. Menurut riwayat lain dari selain Bukhari disebutkan dari Hisham, dari ayahnya dari Ibnu Umar. Dan menurut riwayat yang lainnya lagi disebutkan dari Hisham, dari ayahnya dari Siti Aisyah, bahwa keduanya pernah menceritakan hal yang semisal. Di dalam riwayat Sa'id ibnu Mansur disebutkan dari Abu Muawiyah, dari Hisham, dari Wahab ibnu Kaisan, dari Abu Zubair sehubungan dengan firman-Nya, "Jadilah engkau pemaaf," maksudnya dalam menghadapi akhlak manusia. Selanjutnya disebutkan, "Demi Allah, aku benar-benar akan bersikap lapang dada selama aku bergaul dengan mereka." Riwayat inilah yang paling masyhur dan diperkuat oleh apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim dan Ibnu Abu Hatim. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah dari Ubay, yang menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat berikut kepada nabinya, yaitu firman-Nya, "Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Hai Jibril, apakah artinya ini?" Jibril alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu agar memaafkan terhadap perbuatan orang yang berbuat aniaya kepadamu, dan kamu beri orang yang mencegahnya darimu, serta bersilaturahmi kepada orang yang memutuskannya darimu." Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkannya pula dari Abu Yazid Al-Qarafisi secara tertulis dari Usbu ibnul Faraj, dari Sufyan, dari Ubay, dari Asy-Sya'bi, hal yang semisal. Semua riwayat yang telah disebutkan di atas berpredikat mursal dalam keadaan apapun, tetapi telah diriwayatkan melalui jalur-jalur lain yang memperkuatnya. Telah diriwayatkan pula secara marfu dari Jabir dan Qais ibnu Sa'd ibnu Ubadah
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya diisnadkan oleh Ibnu Murdawi. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Mughirah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Mu'az ibnu Rifa'ah, telah menceritakan kepadaku Ali ibnu Yazid dari Al-Qasim ibnu Abu Umamah Al-Bahili dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an yang menceritakan bahwa ia bersua dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang amal-amal perbuatan yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Uqbah, bersilaturahmilah kamu kepada orang yang memutuskannya darimu, berilah orang yang mencegahnya darimu, dan berpalinglah dari orang yang aniaya kepadamu. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan hal yang semisal melalui jalur Ubaidillah ibnu Zuhar dari Ali ibnu Yazid dengan lafaz yang sama, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. Menurut kami, Ali ibnu Yazid dan gurunya Al-Qasim alias Abu Abdurrahman berpredikat dhaif. Imam Bukhari telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud dengan al-urfu ialah hal yang ma'ruf atau bajik. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Atabah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah mengatakan, Uyainah ibnu Husat ibnu Huzaifah tiba di Madinah, lalu menginap dan tinggal di rumah kemenakannya, yaitu Al-Hur ibnu Qais. Sedangkan Al-Hur termasuk salah seorang di antara orang-orang yang terdekat dengan Khalifah Umar. Tersebut pula bahwa teman-teman majelis Umar dan dewan permusyawaratannya terdiri atas orang-orang tua dan orang-orang muda. Lalu Uyainah berkata kepada kemenakannya, hai kemenakanku, engkau adalah orang yang dikenai oleh Amirul Mukminin, maka mintakanlah izin masuk menemuinya bagiku. Al-Hur berkata, saya akan memintakan izin buatmu untuk bersua dengannya. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Lalu Al-Hur meminta izin buat Uyainah kepada Umar, dan Khalifah Umar memberinya izin untuk menemui dirinya. Ketika Uyainah masuk menemui Umar, Uyainah berkata, hai Umar, demi Allah, engkau tidak memberi kami dengan pemberian yang berlimpah, dan engkau tidak menjalankan hukum dengan baik di antara sesama kami. Maka Khalifah Umar murka sehingga hampir saja ia menampar Uyainah. Tetapi Al-Hur berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah pernah berfirman kepada Nabi-Nya, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan sesungguhnya orang ini termasuk orang yang bodoh. Demi Allah, ketika ayat itu dibacakan kepada Umar, Umar tidak berani melanggarnya, dan Umar adalah orang yang selalu berpegang kepada kitabullah. Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari secara munfarid. Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abdul A'la secara qiraat, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Malik ibnu Anas dari Abdullah ibnu Nafi' bahwa Salim ibnu Abdullah ibnu Umar bersuah dengan iringan kafilah negeri Syam yang membawa sebuah lonceng. Maka Salim ibnu Abdullah berkata, sesungguhnya barang ini diharamkan. Mereka menjawab, kami lebih mengetahui daripada kamu tentang hal ini. Sesungguhnya yang tidak disukai hanyalah lonceng besar, sedangkan lonceng seperti ini tidak apa-apa. Salim diam dan merenungkan firman-Nya, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Menurut Imam Bukhari, yang dimaksud dengan istilah al-urfu dalam ayat ini ialah perkara yang ma'ruf. Ia menukilnya dari nas yang dikatakan oleh Urwah ibnu Zubair
Qatadah, Ibnu Jarir, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Ibnu Jarir telah meriwayatkan bahwa bila dikatakan aulaituhu ma'rufan arifatan, semuanya bermakna ma'ruf, yakni saya mengulurkan kebajikan kepadanya. Ibnu Jarir mengatakan Allah telah memerintahkan nabinya agar menganjurkan semua hambanya untuk berbuat kebajikan, dan termasuk ke dalam kebajikan ialah mengerjakan ketaatan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Sekalipun hal ini merupakan perintah nabinya, sesungguhnya hal ini juga merupakan pelajaran bagi makhluknya, yaitu bersikap sabar dalam menghadapi gangguan orang-orang yang berbuat aniaya kepada mereka dan memusuhi mereka. Tetapi pengertiannya bukan berarti berpaling dari orang-orang yang tidak mengerti perkara yang hak lagi wajib yang termasuk hak Allah. Tidak pula bersikap toleransi terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mengetahui keesaannya. Maka hal tersebut harus diperangi oleh kaum muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwa manusia itu ada dua macam. Pertama, orang yang baik. Terimalah kebajikan yang diberikannya kepadamu. Janganlah kamu membebaninya dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jangan pula sesuatu yang menyempitkan dirinya. Adapun terhadap orang yang kedua, yaitu orang yang buruk, maka perintahkanlah dia untuk berbuat ma'ruf. Jika ia tetap tenggelam di dalam kesesatannya serta membangkang, tidak mau menuruti nasihatmu, serta terus-menerus di dalam kebodohannya, maka berpalinglah kamu darinya. Mudah-mudahan berpalingmu darinya dapat menolak tipu muslihatnya terhadap dirimu, seperti yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami mengetahui apa yang mereka sifatkan, dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang ada di antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah teman yang setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surat Al-Fusilat ayat 34 sampai 35, yakni orang yang beroleh wasiat ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.